Ntar lagi THR, dapat bonus 2 kali gaji, Iya. insentif 3 kali gaji. Iya lagi. Tapi ternyata keuangannya secara arus kas minus karena hutangnya lebih besar daripada gajinya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Sentana Academy Podcast yang mencerahkan dan menginspirasi. Tanggal 1 Maret kemarin kita diguncang dan dikejutkan dengan serangan Amerika kepada Iran. Mengerikan sekali, ini bisa menjadi potensi perang dunia tahun depan. Tapi kita tidak bicara soal politik luar negeri yang lebih jauh, kita akan bicara apa dampaknya terhadap dompet kita. Dimana ketika ada perang, tentu harga minyak akan naik, harga logistik akan naik juga. Harga logistik naik tentu akan berpengaruh kepada harga daya beli kita juga akan terdampak gitu teman-teman. Nah, bagaimana dampaknya kepada dompet kita? Kita akan bicara lebih jauh soal potensi resikonya yang akan terjadi akibat perang ya. Nah, kemudian juga kita juga akan coba lihat data BPS di mana ada penurunan nih jumlah kelas menengah dari sekitar 57 juta di tahun 2020. Ada penurunan jumlah kelas menengah dari tahun 2020 sekitar 58 juta menjadi 48 juta di 2024. Nah, penurunan 10 juta ini bukan sekedar angka, ini bukan sekedar statistik, ini alarm bahaya buat ekonomi kita. Bagaimana kita mengantisipasinya? Kemudian teman-teman juga kita akan menghadapi Lebaran sebentar lagi. Bagaimana kita mengelola keuangan secara mikro di kita agar daya tahan dompet kita ini bertahan pasca Lebaran. Nah, hari ini sudah bersama kita co-founder dari BFF, Best Friend Forever Agency Insurance dan Couple Financial Planner, Yes. Pak Agusnul dan Bu Farah. Selamat datang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Vera. Dan saya Gusnul, thank you banget nih bisa ngobrol-ngobrol bareng di sini. Thank you juga Mas Fafri udah ngundang. Iya, thank you banget. Oke, thank you sudah hadir di podcast kita. Pak Gusnul tadi yang kita sebut nih, Pak. Bu Vera, Pak Gusnul ya. Kayak ke Pak Gusnul dulu deh. Kalau melihat soal dompet kan biasanya dari sisi suami gitu ya, nanti serahkan ke istri atau ada juga sih yang istri serahkan ke suami gitu ya Pak. Tapi kebanyakan dari suami pastikan ke istri. Nah, dampaknya bagaimana nih Pak kalau melihat tadi nih kelas menengah turun, kemudian lagi ada perang gitu ya, harga-harga pada naik. Mungkin pendapatan kita tetap, tapi kok berasa tadinya bisa belanja 10 item, belanjanya tinggal bisa belanja 5 item doang nih Pak. Nah, menurut Pak Gusnul gimana nih kondisi sekarang ya di Indonesia nih? Ya, ngomongin kondisi sekarang juga ya, teman-teman semuanya. Baru kemarin nih saya ke mall ya. Iya. Dan itu penuh banget. Dan seperti kita tahu, kondisi kayak sekarang ini seperti biasanya ada krisis. Iya. Kayaknya cuma sehari 2 hari, hari ketiga, hari keempat udah kayak balik lagi seperti normal gitu ya. Oh, malah normal aja. Kayak ya. normal dan Kayak ramai normal. banget. Menurut saya Benar. malah lebih ramai daripada biasanya gitu. Betul. Entah mereka ke sana itu Rojali gitu ya. Rojali ya. Rombongan jarang beli. Gitu. Rombongan jarang beli, Rojali ya kan? Aja gitu ya. Benar, Atau benar. memang Sambil ngadem kali ya kan puasa-puasa siang-siang panas. Jadi kalau di mall nggak ada, Oke. nggak perlu nasi di rumah, lebih hemat. Jadi ngademnya di mall. Jadi AC rumah dimatikan, ngadem ke mall ya. iya. Benar juga, benar tuh. Ya itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir kalau kita ngelihat pengalaman-pengalaman kemarin yang lebih krusial itu sebenarnya bukan dari luar. Oke, dari luar pasti berhubungan sama harga-harga. Iya. Tapi kalau boleh dibilang dalam beberapa minggu ke depan, paling kalau saya sering dengar istri saya cerita pulang dari belanja gitu ya, Iya. ya adalah keluhan-keluhan dari ibu-ibu belanja. Tapi seminggu ke depan ya udah kita biasa aja dengan Normal aja. normal lagi Oke. aja. Jadi menurut saya yang paling urgent itu justru bagaimana dalam kondisi apapun kita punya pola untuk bisa ngelola keuangan kita, keuangan keluarga nih, Oke. gitu. Jadi mau krisis mau enggak, kita perlu punya pola gimana cara ngelola keuangan. Oke, benar banget karena waktu itu saya pernah baca ya bahwa yang gagal atau yang tidak berhasil bertahan bukan yang paling di bawah, tapi yang paling tidak siap. Ya, berarti kan kita perlu siap ya. Betul. Untuk siap ini nih, apalagi sekarang kalau di sosmed sih, kalau bagi pegawai ya pekerja ini ada tanggal-tanggal cantik nih, di mana akhir Februari gajian, tengah bulan dapat THR, bonus, habis libur Lebaran udah gajian lagi nih. Tapi sayangnya
itu banyak yang setelah Lebaran tetap aja jatuh tuh. Ya. Itu kira-kira karena apa ya? Karena orang itu gagal mengelola keuangannya itu disebabkan apa sih? Mungkin Bu Vera kali ya gantian ya. Oke, pada dasarnya sumber daya kita tuh sebenarnya banyak. Sama Ya. Indonesia sumber daya itu banyak. Ya. Yang salah itu apa? Yang salah di pengelolaannya. Kalau orang ditanya, banyak sekali orang itu punya sumber daya, apalagi pegawai ya. Iya. Pegawai, saya punya klien satu tuh, pegawai BUMN, gaji gede, ya, Oke. di atas 2 digit pasti besar ya. Iya. Dan tadi sebentar, bentar lagi THR, dapat bonus 2 kali gaji, Iya. insentif 3 kali gaji. Iya lagi. Tapi ternyata keuangannya secara arus kas minus karena hutangnya lebih besar daripada gajinya. Cicilan ya, Hutang. per bulan, Cicilan. Oke. cicilan konsumtif dan cicilan produktifnya dia, KPR itu hampir 1,5 kalinya income-nya dia. Wow, maksudnya 1,5 kali artinya misalnya let's say dia punya 20 juta gitu. Cicilannya 30 juta. Yes. Wah, ada yang begitu ya? Ada. Oke. Ketika saya tanya, bagaimana lo mau menanggapi untuk bagaimana membayar 30 jutanya daripada kan per bulan cuma 20 juta. Iya. Ya, 10 jutanya dia membuka utang baru di pinjol. Oke, dia membayar hutang dengan hutang baru. Utang baru. Dengan harapan pada saat tadi THR, bonus turun, dia bisa menutupinya. Faktanya? Faktanya sampai hari ini belum bisa tertutupi. Itu ngeri. Berarti satu utang ya. Orang gagal mengatur apa tadi keuangannya dia pertama gara-gara hutang. Hutang konsumtif. Hutang konsumtif. Disebabkan karena ya tadi tuh dia tidak hidup dengan standar sumber daya yang dia miliki. Dia melihat standarnya orang lain. Padahal standar orang lain itu kan bukan standar dirinya. Berarti itu berefek ya Pak Agus. Berarti setelah hutang dia ada lifestyle ya berarti ya. Ya. Oke. Ada lagi nggak Pak Gusnul nih selain tadi dari Bu Vera ada hutang itu ya hutangnya tentu lifestyle-nya ya kan gara-gara lifestyle dia berhutang atau dia hutang karena demi lifestyle gitu ya. Saling melengkapi gitu. Ada lain nggak Pak penyebab orang gagal mengatur cash flow-nya dia atau keuangannya? Ada ya tadi nyambung quote-nya Mas Fahri ya. Gagal merencanakan itu kan berarti merencanakan gagal. So sebenarnya semua berawal dari tujuan sih. Ibaratnya kalau kita mau lomba atau kita masukin Google Map gitu ya, yang ditanya pertama kan mau kemana? Oke. Ya kan mau kemana sehingga nanti si Google Map itu akan ngarahin kamu bisa lewat jalan ini tapi lama atau mau yang lebih cepat tapi mahal. Nah, ketika kita nggak punya tujuannya, lomba apapun benar jadinya. Misalkan kita mau lari, nggak dibilang ini lomba sprint 100 meter atau maraton. Kita lari mau gaya apapun benar kan? Oh, ya dapat sih logikanya. Hubungannya apa? Gaya kita spending uang itu akan sangat tergantung kita punya goals financial apa enggak. Oke, betul, ya kan? betul. Ketika kita nggak punya goal financial, maka gaya spending apapun jadi bener. Mau dia beli cicilannya tadi 1,5 kali gaji, ya bener-bener aja. Boba tiap hari. Bener juga. Ngopi ya tiap hari, lifestyle-nya ya. Jadi selain hutang, lifestyle, tujuan. Ya banyak orang nggak punya tujuan sih. Oh, itu ya. Mau apa? Nggak ngerti juga mau apa. Walaupun dia ya udah selama dia dapat gaji. Tadi ya kuncinya short term period. Ada lagi nggak Pak? Rasanya semua dari awal dari goals sih. Dari goals, ya, poinnya adalah mungkin ada satu tips ya kalau nanti kita bisa bahas panjang tentang tips ini. Akhirnya hampir udah lebih dari 22 tahun kami gerak berdua sebagai financial planner. Akhirnya kami merumuskan satu metode metode gimana caranya orang bisa mengelola uang dengan mudah. Oke, nanti kita akan diskusi nih soal tipsnya nih kawan-kawan. Tapi yang jelas tadi orang gagal pertama tentu dari perencanaannya, nggak punya tujuannya. Itu kita akan bicara soal tujuannya seperti apa. Yang kedua adalah lifestyle-nya, sehingga untuk menopang lifestyle-nya dia kadang berhutang, sehingga dia tidak mampu mengelola hutangnya. Nah, kita bicara satu-satu dulu nih Pak, soal hutang misalnya. Boleh nggak sih sebenarnya kita sebagai orang punya penghasilan ya, nggak hanya pekerja misalnya, bisnis gitu, punya hutang tuh ada nggak sih hutang yang baik gitu misalnya, atau batasan hutang tuh seperti apa sih gitu, Pak Bu Vera? Kalau dalam perencanaan keuangan ya, rasio hutang cicilan dengan income itu 30%. Itu maksimal. Makanya kalau kita lagi KPR ke bank, itu maksimal 30% dari income kita untuk dijadikan cicilan. Kebanyakan orang manipulate data sehingga cicilannya mungkin 50%,
60%. Oke. Yang disebut manipulate itu mungkin ini ya. Dia di bank 1 bilang 30, bank 2-nya 30 juga. 30 juga. Jadi in total 90 juga gitu ya. Oh, itu Nah, tuh itu betul. Itu satu ya. Atau kan kalau bank dia minta financial reference ya. Oke. Misalnya, gajinya berapa, Ah. berapa. Nah, banyak orang kalau dia ngikutin gaji dia, contohnya UMR, nah UMR ambil cicilan, Oke. 30%. Pertanyaannya berapa cicilannya? 2 juta doang kan? 2 juta itu dia bisa pinjam pagu berapa? 100 juta itu udah bagus gitu. Kalau dia mau beli rumah, ya mau rumah apa yang 100 juta? Nggak mungkin dong. Iya, sekarang rumah subsidi aja sekitar 130-130-an 5. Itu pun nggak tahu di mana lokasinya ya. Betul. Orang-orang itu terjebak hutang. Itu karena ada keinginan memiliki. Padahal untuk menikmati sesuatu kita nggak harus memiliki loh. Tapi bener nggak yang kayak gitu? Maksudnya kita bicaranya disarankan nggak sih orang tuh berhutang gitu kayak tadi kita bicara? Kalau kemampuannya cukup boleh. Kalau di bawah 30% oke. Tapi kalau di atas 30% itu yang membuat arus kas jadi berantakan. Oh, berarti hutang ya kita bicara hutang dulu tadi kan salah satu penyebab orang gagal merencanakan keuangannya adalah gagal mengatur hutang. Sebenarnya hutang boleh. Boleh, asal di bawah rasio 30%. Dan hutangnya untuk apa dulu? Kalau hutangnya untuk misalnya memiliki rumah yang mungkin nilainya cukup besar, tapi kalau hutangnya untuk biaya konsumtif, misalnya gua handphone terbaru nih, gua mau beli handphone terbaru pakai cicilan 12 kali. Itu udah bahaya tuh. Itu bahaya kalau cicilan konsumtif itu kalau bisa di bawah 20%. Oke, itu ada rules lainnya. Kalau itu buat konsumtif di bawah 20%. Dan itu kalau dijumlahkan sama cicilan KPR harus 30%. Banyak orang akhirnya cicilan KPR 30% mentok, cicilan produk konsumtifnya 20% lagi, udah 50 tuh. Iya, udah ngeri banget ya. Belum cicilan panci. Belum cicilan gelas kan ya. Iya, betul. Berarti pertama adalah tadi soal hutang, ya hutang tetap masih dibolehkan asal sesuai rasio. Dan yang disarankan tidak konsumtif tentunya ya. Tidak untuk konsumtif. Oh iya, paling dasar ya kebutuhan rumah tadi gitu misalnya. Nah, itu soal hutang tuh. Nah, kalau menurut Pak Gusno nih, yang kedua tadi soal lifestyle, ya kan? Kenapa sih dikatakan lifestyle ini jadi penyebab kita gagal merencanakan keuangan? Emang apa yang seharusnya kita punya? Ya masa orang jalan-jalan ke mall nggak boleh gitu misalnya, punya handphone baru masa nggak boleh gitu. Itu harusnya seperti apa sih lifestyle yang disarankan agar kita tetap bisa mengelola keuangan dengan baik? Satu hal ya, jadi sumber daya kita itu selalu cukup buat kebutuhan kita, tapi nggak akan pernah cukup untuk keinginan. Yang namanya keinginan itu kan bisa ditunda sebenarnya. Nah, permasalahannya adalah sekarang yang lebih stressful buat orang hidup zaman sekarang itu adalah social pressure kan. Ketika orang lain punya ini dan kita enggak, itu kayak kita jadi di level yang lain. Jadi nggak approve gitu ya sebagai circle-nya paling enggak ya kan. Betul. Benar. Nah itu klasik sih sebenarnya. Nah kembali lagi kapan kita bisa menahan itu? Lagi-lagi jawabannya kalau kita punya tujuan. Ya kan? Kapan kita berhenti di rest area boleh berapa lama? Kalau kita ingat nanti bahwa di Bandung kita ada kondangan jam 12, tentu kita nggak akan lama-lama di rest area kan? Tapi kalau kita nggak mau kemana-mana, yaudah di rest area nginep aja juga nggak apa-apa gitu. Lifestyle ini kalau kita batasi sebanyak kebutuhan aja, itu cukup. Kami berdua pernah bikin kayak research gitu ya. Berapa banyak sih sebenarnya uang yang kita perlukan untuk makan sekeluarga. Paling di situ patokannya ya. Paling gampang menghitung bagaimana lifestyle yang oke adalah berapa persen sih, kayak tadi kan hutang 20-30 ya. Tadi kan berarti dianggarkan lah ya untuk lifestyle berapa. Nah, untuk lifestyle itu kami berdua punya rumus empirisnya itu maksimal di 60%. 60% dari penghasilan. Itu pun termasuk cicilan. Kok sorry nih, kita agak bingung nih. Bingung ya. Lifestyle sudah termasuk cicilan. Sudah termasuk cicilan. Karena gini. Nyicil itu sebenarnya satu mekanisme orang nggak sabaran.
Oh, Jadi- cicil adalah mekanisme orang nggak sabar. Karena Oke. sebenarnya anggap ini rumah ya. Sebenarnya dia bisa menikmati kenyamanan di rumah itu nanti ketika uangnya ngumpul. Oh, nabung, Nabung, investasi gitu ya. Tapi Oh, oke. karena nggak sabar menikmati kenyamanan rumah ini, Oke. dia nyicil, Heeh. ya kan? Berarti sesuatu yang harusnya didapatkan di masa depan, Iya. dia tarik ke hari ini. Oh, oke. Sampai situ oke ya? Heeh. Berarti kalau harus ada yang dikorbanin, Mm-mm. masa depan atau hari ini yang dikorbanin? Jawabannya hari ini, jangan korbanin masa depan, karena lo udah tarik masa depannya ke hari ini. Jangan korbanin lagi masa depan. Harus ada yang korbanin ya hari ininya. Yang Mm-mm. tadinya bisa makan 6 juta karena lo nggak sabaran, Heeh. nyicil 3 juta, ya makanya tinggal 3 juta dong. Oh, maka berkorbanlah di situ. Korban lah, karena udah nggak sabaran nih. Oke. Maksudnya apa? Jangan korbanin masa depan. Kan di sini nanti selain pengeluaran hari ini kan ada tabungan buat sekolah anak, pensiun. Jangan sampai gara-gara kita nyicil rumah, Heeh. tabungan pensiun jadi nggak kita siapin. Oh, oke, jadi nggak punya ya. Jadi nggak punya. Tapi tetap di luar yang 60% tadi kan ya? Itu di luar 60% Oh, baru. oke. Investasi itu juga 60%. Jadi 60% itu sudah include hutang. yes. Oke. Artinya Heeh. kalau dia memutuskan untuk nggak punya hutang, Heeh. dia punya spare sampai 60% buat kenyamanan hidup di hari ini. Oke. Tapi gara-gara dia mutusin punya hutang, Mm-mm. dia harus berkorban tuh. Oh, lifestyle-nya harus Lifestyle-nya berkorban tuh. berkurang. Betul. Berarti kalau tadi hutangnya, let's say katakan sudah sampai 60, ya berarti dia benar-benar nggak punya budget buat lifestyle dong harusnya gitu ya. Idealnya, kecuali dia Oh. korbankan masa depan. Oh. Makanya dia pasti nggak bisa nabung kalau misalnya cicilan udah di atas 50%. Bener. Menarik nih, narasi mengorbankan masa depan. Iya. Berarti kan kita bicara masa depan, bicara perencanaan. Nah, tadi kan masalah ketiga banyak banget orang yang gagal merencanakan. Nah, bicaranya apa ya? Apakah tadi tips misalnya, apakah cara atau jalan agar kita disebut nggak gagal merencanakan itu seperti apa sih, Pak? Atau siapa Ya. dulu? Bu Vera? Nggak Abis itu- rebutan ya. Iya, iya, negara rebutan nih. Biar kita lembar nih. Oke, berarti kita mulai dari awal ya. Dari tips itu ya. Tips itu Boleh. saja. Jadi mengelola keuangan itu semudah kita mewarnai uang. Jadi kalau kami kita punya tiga warna nih. Oke. Pertama, uang yang kita pakai dapat gaji nih 100%. Yang pertama kita pakai dulu nih buat zakat infak sedekah. Setuju ya? Oke. Jadi konsepnya adalah mewarnai itu menandai gitu ya. Menandai. Oke, jadi langkah pertama adalah warnai uang kita atau Warnai tenang uang kita. kita. Oke. Jadi datang itu nggak semuanya 100 ribuan kan? Ah, iya betul Uang betul. merah enggak, tapi kita mesti labelin, kita Oke. mesti maknai agar peruntukannya tepat. Oh, oke. Nah, sebelum kita bagi-bagi nih ketiga ini, Mm-mm. kita setuju semua bahwa zakat, infak, sedekah itu harus dikeluarin dulu nih 10%. Setuju ya, pasti ya. Oh ya, Nah, zakat infak sedekah. Aku kalau non muslim charity lah ya. Oke. 10%. Anggarkan 10%. 10%. Oke. Agar apa? Agar berkah. Oh, ya baik. Nah, 90% ini banyak loh sebenarnya, tapi banyak orang gagal karena nggak bisa ngelola. Iya, yang tadi loh, dia penghasilannya cicilannya 1,5% dari penghasilan Setengah gitu. kali ya. 1,5 kali deh. Yang pertama, uang warna merah. Uang Mm-mm. merah ini adalah uang yang kita pakai buat sehari-hari tadi ya. Mm-mm. Aku Abang Besul ceritain di awal. Itu 60%. Oke. Uang yang kita tukar dengan kenyamanan hari ini. Mm-mm. Kok cicilan masuk? Kan lu bisa dapet rasakan langsung. Contoh nih, handphone. Yang harusnya Oke. belum bisa beli handphone baru, ternyata lu nyicil. Jadi bisa dirasakan Bisa hari ini. dirasakan sekarang. Jadi Oh. semua yang ditukar dengan kenyamanan hari ini, Mm-mm. kita pakai AC dingin, Mm-mm. kita minum boba manis, Mm-mm. itu namanya uang merah. Uang merah. Uang Kita merah. sebutnya uang merah. Uang merah. Sebenarnya mewakili warna nominal terbesar uang kita kan warna Oh, merah ya. karena 60% itu adalah persentase terbesar nih Besar. anggaran. Betul. Oh, Biar oke. gampang uang merah. Uang merah. Analogi lain karena merah mirip sama lampu merah harus di stop. Maksudnya Ah, ini kecenderungan uang merah itu harus ditahan. Oke, jadi walaupun kita sudah anggaran 60%, tapi ini adalah kecenderungannya Maksimal. harus bisa ditahan. Bisa Oh, jalan. Kalau nggak bablas tuh. oh 90% iya semua iya, jadi benar habis. benar benar benar. Kenapa merah warnanya? Lampu merah. Merah. Heeh. Yang kedua itu adalah kenapa cuma 60%? Heeh. Karena kita punya masa depan. Oke. Masa depan kita bagi dua lagi. Oke. Masa depan yang untuk jangka panjang, Oke. investasi, itu Heeh. kita sebut uang biru. Uang biru, Kenapa biru? 50 ribuan kah? Iya, kira-kira itu. ya. Betul. Betul, karena nominalnya lebih kecil. Iya, di bawah Apalagi, merah. apalagi. Apalagi. Apalagi Ingat biru. biru ingat apa?
Apa ya? Awan, langit. Betul. Langit Oke, biru, langit biru. laut biru, ya kan? Jadi luas. Jadi Oke. investasi ini kan meant to be luas bertumbuh gitu loh. Oh. Tanpa ujung, tanpa batas. Mm-mm. Jadi uang ini kalau yang merah tadi suruh tahan-tahan, kalau ini gimana caranya bisa bertumbuh seluas-luasnya. setinggi Makanya investasi lah di situ. Investasi lah di situ. Berapa banyak, Pak, Bu? 20%. 20%? Itu minimal ya. Minimal. Jadi kalau tadi bicara yang uang merah, kita bicara maksimal 60. Kalau kita bicara uang biru, kita bicara minimal 20%. Kita pakai angka misalkan ya 10 juta income. Oke, ya 10 juta. Berarti yang buat zakat infak sedekah itu 1 juta. 1 juta. Berarti sosial lah ya. Sosial. Sumbangan, kondangan segala macam di situ. Oke. Kemudian 60% berarti 6 juta 6 juta. untuk kenyamanan termasuk cicilan. Oke. Berarti yang investasi 20%. 20% minimal 2 juta. Minimal 2 juta. Buat teman-teman yang UMR tinggal dibagi 2 ya. Kira-kira ya. Iya lagi. Iya lagi. UMR kira-kira dibagi 2 lah. Kita menarik tentang UMR nanti kita mau buktikan Iya. juga bahwa itu Bisa. Bisa. Nah, kita akan bahas Iya. setelah ini. Oke, siap. Oke, itu buat investasi ya. Investasi uang biru. Pendidikan anak, buat pensiun kita berinvestasi. Oh, pendidikan itu juga di situ ya. Besok uang biru. Uang biru. Pendidikan, iya, pendidikan untuk nanti yang bisa kuliah yang Oh, iya betul. bukan SPP. Kalau SPP memang nggak bisa di situ langsung masuk ke uang Uang merah, SPP uang merah. Oke. Karena makanya hari ini kan. Hari Hari ini. ini. Siap. Itu kayak buat kuliah, buat masuk SMP, SMA yang cukup besar. Dan yang ketiga ini adalah dana darurat dan asuransi. Tebak warna. Coba tebak warna apa? Hijau. Yes. Oh iya, thank you. Kenapa hijau? Tapi saya belum kepikir nih. 20.000-nya jelas ya. Kenapa hijau? Kenapa hijau? Tahu hansip? Hansip, ya pakai baju hijau. Tahu pohon? Pohon daunnya hijau. Melindungi kan? Oke. Hansip juga dalam kondisi darurat dia juga kan hansip kerjanya kalau dia lagi ada maling dia bekerja kan. Oh iya benar. Nah. Penuh makna jadinya nih warna-warna ini luar biasa. Siap. Dana darurat juga sama. Oh. Untuk melindungi apa? Dana darurat dan asuransi untuk melindungi aset investasi kita agar tidak terpakai pada saat terjadi resiko. Jadi beda tuh antara namanya dana uang investasi, budget investasi sama dana darurat. Itu beda. Beda. Oke. Karena peruntukannya beda. Oke. Ya sementara ya mungkin banyak mewakili orang awam ya. Namanya menganggarkan ya udah itu investasi, itu dana darurat, itu asuransi satu kolom yang sama gitu. Itu mungkin satu kesalahan juga kali ya, atau kurang tepat lah kira-kira ya. Karena ini ketika jadi satu dalam keadaan darurat nih, ya. Itu bisa saja uang tabungan kita jadi kepakai. Uang misalnya kita nabung buat pendidikan anak. Tadinya buat anak sekolah, pakai buat bayar rumah sakit. Kalau kita jadiin satu semua. Iya. Bisa saja tujuan investasi kita tidak tercapai karena terjadi darurat. Berarti ini salah satu yang sudah penting nih dibagi dulu, dipastikan investasi itu berbeda dengan darurat, dana darurat. Oke. Nilainya tapi sama-sama 20%. 10% kan tinggal 10 tuh. Tinggal 10 ya. 60, 20, 10 ya. 20, 10. Oh iya, 10-nya 2 kali. Oh iya betul. Kalau yang zakat infak sedekah nggak kita kasih warna, itu udah potong dulu deh. Oh, potong duluan ya. Berarti kita tadi punya 3 warna, merah, biru dan hijau. 60, 20, 10. Oke. Siap. Berarti ketika kita sudah mulai mewarnai lah, tadi mewarnai uang gitu ya, pendapatan kita tadi sudah tergambar ya kalau dua penghasilan 10 juta, misalnya kalau UMR bagi 2 gitu ya. Next step, apa yang harus dilakukan? Oke, mungkin kita masuk lanjutin sedikit yang dana darurat ini ya. Oke. Dana darurat ini sebenarnya gimana ya? Namanya juga darurat. Berarti kita pakai dana itu dikala darurat. Oke. Coba sebutin deh, menurut Mas Fahri, hal-hal apa yang darurat kecil yang tiba-tiba terjadi yang benar-benar kita nggak prediksi sebelumnya. Ya kita nabrak mobil orang, tiba-tiba masuk ke rumah sakit gitu ya, rumah mendadak bocor ya, kan nggak mungkin nunggu gajian baru nih. Iya benar. Ya kira-kira itu kali ya. Itu. Iya tiba-tiba orang tua butuh apa gitu ya. Nah jadi kita sekarang akan bagi si darurat ini menjadi 2 lagi berdasarkan nilainya. Ya uang hijau ya. Yang hijau 10% tadi nih. 10%. Oke. Ya. Yang pertama darurat kecil sama darurat besar. Oke. Kapan disebut darurat kecil? Kalau nilainya itu antara 0 sampai at least
3 apa 6? 6 lah ya. aja ya. 6 karena banyak berkeluarga 6. Hmm. Jadi kalau daruratnya itu antara 0 sampai 6 kali pengeluaran bulanan, Oh, 6 kali, 6 kali bukan 6 pengeluaran juta. bulanan, Oke. itu kita masih sebut darurat kecil. Oke. 6 kali itu masih darurat kecil. Ya, Oke. let's say deh Contoh pengeluaran. kali kan 6 juta ya uangnya Ya. ya. Berarti kalau Sebut-sebut angka deh pengeluaran Mas Wahid berapa? Asal sebut aja deh misalnya. ya misalnya 19 Bulanan. gitu misalnya. 19 ganjil ya, 20 deh. 20 ya, 20 buletin 20. 20 juta pengeluaran ya. Ya, Berarti 6 kalinya kan 120 juta. 120. Oke. Nah, 120 juta itu kadang kita gini kalau financial planner, kalau angkanya udah terlalu gede, Heeh. 6-nya ini kita suka 3 atau 4 kali udah cukup deh. Oh, iya ya betul. Karena betul. kadang-kadang consider 100 juta gede Mm-mm. banget kan. Iya, Karena betul. buat apa? Ini nanti disuruh nganggur aja sebenarnya. Ditaruh di tabungan, Oh. At least deposito. deposito. dan Jadi 6 kali gaji tadi adalah uang kali pengeluaran. 6 kali pengeluaran itu kita taruh sebagai tabungan. Dari tabungan. Jadi itu adalah tabungan yang disarankan adalah 6 kali dari 6 kali pengeluaran. tabungan liquid pengeluaran ya. kita, liquid. Nah, yang kapanpun bisa kita tarik ya. Makanya Oke. tadi kita sering saranin boleh aja kalau mau di deposito. Mm-mm. Karena mau nyairin juga bisa. Iya. Lumayan anytime kan. Iya. Logam mulia juga masih consider. Oke, bentuknya bisa apapun gitu Ya. artinya ya. Jadi kalau Atau misalkan tabungan biasa juga oke. Oke. Cuman kita bagilah kalau semuanya tabungan biasa nanti takut kepake gitu kan. Kalau deposito kan harus udah kunci ya. Iya, makan di mana gitu ya tiba-tiba 2 juta gitu ya. pakai dulu deh ini. Pakai dulu. Harus dipisahkan. Oh, tabungannya pun harus dipisahkan Iya. juga ya. Jangan kasih ATM kalau perlu ya. ATM jangan taruh di satu rekening yang sama dengan Oh, siap. Oke. Ya itu tadi yang darurat kecil ya. Mm-mm. Nah kalau darurat kecil berarti ada darurat besar dong. Iya. Kalau tadi di bawah 6 kali berarti ini di atas 6 kali dong. Oke, Berarti kalau nilainya tadi 20 juta berarti ini di atas 100 lah. 100 juta. Di atas 100. Pertanyaan gini sekarang Mas Fahri. Darurat apa sih yang sampai bisa bikin orang ngeluarin duit di atas 100 juta atau 6 kali pengeluaran? Oh ya. Ini bukan Kalau darurat. pengalaman pribadi ya, saya pernah disodorin persetujuan operasi yang nilainya 650 juta tuh. nah, Itu nggak kebayang sih ya kan. Jangankan yang 600 ya, Mm-mm. yang 100 aja itu udah gede. Gede banget, Operasi benar. atau mungkin sakit. Kemarin anak kami operasi amandel itu aja zaman sekarang udah 120 juta. Wow. Kalau saya mandel hari ini 120 Hari juta ini, ya. Iya. Jangan sakit ya teman-teman. Sakit. Sekecil-kecilnya kita misalkan demam berdarah dan harus Iya. dirawat. Betul. itu 20-30 Itu udah 20-30 juta. Ya. Tetap hit juga Satu sih kali buat. gaji nelayan kalau gaji 20 juta ya. Benar. Kalau gaji UMR berapa kali? Iya betul. Apalagi kita belum bicara tadi soal bagaimana cara ini WMR bertahan gitu ya. Betul, belum ke sana. Belum. Nah, artinya untuk yang darurat besar ini kita nggak bisa bergantung sama model yang pertama yang sekedar nabung. Oke. Berapa Gitu. banyak harus tabung ya? Banyak. Berapa lama lagi ya? Makanya kita perlu instrumen pembantu. Ya. Asuransi itu adalah satu instrumen yang buat antisipasi untuk yang darurat besar. Oke, untuk darurat besar kita mengamankan aset dan Iya. potensi pendapatan kita dengan berasuransi. Karena itu cara Oke. yang paling mudah dan menurut perencana keuangan paling ekonomis. Betul. Kan cuma 10% udah bagi dua lagi nih sama yang darurat kecil. Iya, let's say mungkin sekitar 5% berarti lah ya. 5%. Dengan 5% ini bagaimana caranya bisa mengamankan semuanya tadi? Oke. Ya itulah patokan kalau kita mau membudgetkan berapa sih kita harus berasuransi gitu Ya, kira-kira ya. 5%. 5%. Itu minimal berarti. Itu Minimal. Kita selalu bicara minimal di luar tadi uang merah. Iya. Itu kita bicaranya maksimal. Oke. Nah, berarti kan tadi uang merah, saya review sedikit ya, uang merah itu 60% maksimal. Kemudian ada itu lifestyle, hutang, semuanya ada di Iya. situ. Iya. Kemudian ada uang biru itu minimal 20%. Di situ adalah investasi, bentuknya boleh apapun. Ya, itu buat pendidikan, buat masa depan, hari tua, segala macam. Lalu ada 10% untuk darurat. Uang hijau. Nah, darurat itu dibagi dua lagi, uang kecil, uang besar. Darurat kecil dan Darurat kecil, darurat besar. Darurat kecil itu adalah maksimal 6 kali atau minimal 6 kali tadi ya. Iya. Minimal 6 kali, sisanya adalah darurat besar. Kita baru di situ kita bicara insurance atau asuransi. Yes.
Oke. Keren, jago. Cakep. Benar. Nah, seperti tadi nih, sebagian besar kan seperti berita yang tadi di awal, kelas menengah kita sih udah turun. Nah, kelas menengah itu memang setidaknya paling tidak kita bicara UMR. Bagaimana nih cara mereka yang ber-UMR bisa bertahan nih gitu. Konsep ini masih bisa relate nggak sih dengan orang yang punya pendapatan UMR gitu misalnya. Oke. Tadi kami bilang di awal bahwa kita pernah bahkan mungkin sampai sekarang mencoba berempati sama teman-teman yang punya gaji UMR. Iya. Atau bahkan banyak juga masih di bawah itu gitu. Masih di bawah itu. Nah, memang ada satu pengecualian nanti kalau ngomongin tentang sekolah anak ya. Tapi itu pun masih ada solusi. Negeri kan sekarang nggak bayar. Ya kan? Betul, nah, itu nanti betul. bisa MBG lagi ya. dapat MBG pula gitu ya. Oh iya. Soalnya saya buat sekolah anak pun hampir 30% pendapatan tuh sekolah anak. Swasta ya. Swasta. Itu luar biasa soalnya memang pendidikan. 2 anak udah luar biasa. Nah, kita keluarin dulu yang itu ya. Oke. Boleh diceritain dong percobaan. Untuk kelas menengah ini memang kalau dibilang disebut kelas menengah itu kan beda-beda ya, tergantung ya, relatif ya. Sebenarnya kalau dibilang apakah UMR itu masuk kelas menengah, tergantung dia tinggal di mana gitu. Kalau dia tinggal di Jakarta mungkin kelas menengah itu di level income sekitar 15 jutaan, di atas 10 juta lah, itu baru disebut kelas menengah. Karena dia bisa memenuhi semuanya. Nah, yang turun itu mungkin yang rentan turun tuh di level itu. Iya, kalau bicara pajak mungkin yang udah menyentuh sekitar 60 juta ke bawah per tahun kali ya. Yang rentan. Kalau menengahnya di atas itu gitu ya. Udah kena pajak lah kira-kira. Kena pajak. Itu menengah udah kena pajak. Jadi benar, kalau menengah itu terlalu kaya untuk disubsidi pemerintah. Iya. Tapi terlalu miskin juga kalau harus bertahan di level itu. Iya, betul. Terlalu rentan ya. Nah, apa yang dilakukan sebenarnya dengan metode Taker of Money tadi yang kita ceritain itu berlaku untuk semua income. Oke. Termasuk golongan di UMR menengah atau golongan atas. Oke. Nah, di golongan menengah orang ini banyak terpapai sama informasi-informasi kayak tiket konser, jalan-jalan. Oh, ya lifestyle tadi ya. Lifestyle tadi terpapar sama lifestyle, tapi nggak cukup kuat juga untuk bisa bertahan karena income-nya ya segitu-gitu aja. Iya. Mungkin kalau golongan kelas bawah ya sudahlah, kita nggak usah nonton Blackpink gitu kan ya. Iya, betul. Habis langsung guys. Konser gitu ya, mungkin konser Kinasar aja kan gitu. Kinasar. Ya. Ada ya. Ada. Kurang kalah stres. Iya, siap. Itu keren juga. Saingannya Pingkan Mambo mungkin ya. Oh, katanya ya. Jadi kelompok menengah ini pun kita perlu treatment pakai Taker of Money. Oke. Ya. Begitu juga yang UMR. Nah, UMR kalau ditanya nih, apakah bisa gaji 6 juta? Contoh kalau UMR Jakarta kalau 47 saya genepin 6 juta lah ya. Apakah 6 juta ini bisa hidup dengan layak di Jakarta dan cukup banget. Cukup banget. Jadi, saya pernah kasih percobaan. Berarti kan 60%-nya 6 juta itu adalah 3,6. 3,6. Dia bisa hidup dengan 3,6. Apakah nggak bisa punya cicilan? Bisa. Tapi dia harus merelakan hari ini dia kehidupan hari ini untuk cicilan, ya. Dan apakah bisa hidup misalnya dengan cuma 1,5 juta atau 2 juta di Jakarta? Bisa. Misal tadi nggak sering-sering go food lagi, ya boleh ya. Boleh. Nggak boleh. Online food ya. Online food, nggak sering-sering jajan gitu, makan di rumah itu cukup. Dengan 6 juta berarti 20% 1,2. 1,2. Cukup banget sebenarnya untuk menabung jangka panjang buat pendidikan anak dan pensiun dia. Oh, jadi secara persentase tetap tuh Three Colors of Money itu persentasinya nggak berubah. Mau cuman pendapatannya 2 UMR 6 juta misalnya itu tetap ya. Tetap cukup. Oke. Dan dia masih tetap bisa berzakat infak sedekah sosial karena dia punya budget 600.000. Oh iya. Ya, jadi dia nggak bayar zakat ya. Ya tetap nggak ketinggalan ya, itu tetap yang dipotong di awal. Kalau infaknya, dana darurat 10% juga. 10% 600.000 itu. 600.000. 300.000 dia bisa tabung buat dana darurat dia, yang ucapnya bisa 6 kali pengeluarannya 3,6 berarti kan cuma sekitar 18 jutaan ya. Iya. 20 juta dia bisa nabung, 300.000-nya dia bisa beli asuransi. Minimal bayar BPJS.
Minimal bayar BPJS, benar-benar. Minimal bayar Nah, BPJS. yang zakat infak sodako, nraktir temen termasuk sodako nggak tuh 600.000 ya, bisa juga. Oh, habis ulang tahun ya, habis nraktir ya kan 600.000 gitu. Ini dijawab nih. Kita jawab masing-masing, Mbak. Nah, Ya. masuk ke situ tuh tadi soal ulang tahun ya sisa UMR. Nah, sekarang kan banyak ya secara populasi lah di Indonesia Gen Z nih menguasai, Pak Bu. Banyak banget. Iya, banyak banget dan penyakitnya Gen Z bukan penyakit ya, banyak kita jumpai lah. Mereka terjebak kalau kita bicara ideal tadi kan, pendapatan kita masih 60% gitu ya. Hutang masih 30% on the top gitu. Nah, kalau sekarang kan banyak yang kejebak nih sama pinjaman daring misalnya. Nah, ini sarannya bagaimana dan para Gen Z ini masih bisa nggak sih selamat nabung dan bahkan punya proteksi asuransi yang mana ya sekarang kan banyak juga yang masih muda udah jantung ya masih muda itu cuci darah ngeri banget ya. Nah sebelum ke situ tuh yang bermasalah ke pinjaman daring dulu deh, ini masih bisa nggak konsep Tricolors ini berperan gitu untuk menyelamatkan finansial mereka? Jadi itu kan kayak misalkan dianggap orang pasien itu kan datang dengan keluhan gitu ya. Iya, kronis malah keluhan. Kronis. Jadi harus ada yang dilakukan dulu di awal. Kan nggak bisa langsung sembuh juga kan. Iya. Misalkan orang ada kondisi diabetes gitu ya. Kan yang pertama dilakukan dia nggak akan langsung hilang, tapi diet dulu, ya kan, makanannya diatur dulu, apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh. Nah di awal-awal biasanya sama. Yang kita harus lakukan adalah kasih tahu dulu yang benar dilakukan yang apa. Percuma juga kan dia tahu harus ngapain tapi gaya hidupnya tetap sama. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang bikin cash flow itu jadi positif. Jadi positif dulu. Jadi bisa jadi orang-orang dengan kondisi yang udah terlanjur kayak tadi itu kita belum bisa langsung treatment. Maksudnya penyembuhannya, tapi ada hal-hal yang harus jadi habit dulu sebelum kita bisa masuk ke betul. Nah, Vera sering dapat kasus tuh. Bahkan kita pernah ada yang pinjol sampai berapa ya? 20-an pinjol tuh. Oh, bukan 20 juta tapi 20 pinjol. Jadi untuk bayar pinjol yang ini dia pinjol lagi sampai ada Jadi sebenarnya itu masalah Gen Z adalah dia pengen cepat instan. Pengen mendapatkan uang secara instan, pengen mendapatkan solusi secara instan. Awalnya cuma coba-coba karena memang pinjaman daring ini itu instan banget kan. Kita nggak perlu punya akses ke bank, bank juga nggak perlu. Bisa sambil tiduran di kamar gitu ya. Semua foto KTP selesai. Betul. Ya. Nah karena keinstanan itu akhirnya mudah untuk diakses. Jadi ketika dikit-dikit kayaknya kurang nih. Bulan ini kayaknya perlu beli ini. Itu akhirnya mulai mencoba-coba daring online, daring pinjaman. Tapi ternyata dia nggak ukur bulan depan cicilannya itu akan mengambil uang merah dia kan? Oh iya betul, karena kan di kos itu ya. Uang merah dia, uang merah dia kan tetap 60%. Iya. Harusnya kan? Betul. Tapi berkurang, sehingga di akhir bulan dia nggak cukup punya uang buat makan, pinjol lagi. Itu yang tadi ya. Itu terus muter terus seperti itu. Jadi dari 1, 2, 3 sampai dengan belasan pinjol. Dan case ini banyak banget yang aku temuin dan di Gen Z dan milenial ya. Kenapa? Karena mereka cukup gampang dan punya akses terhadap itu semua. Mereka kan dari nggak bisa pegang HP. Betul. Ya. Jadi langsung tiba-tiba inilah. Yang kedua, mereka gampang banget tergiur oleh promo-promo. Ini kan gue udah kerja keras, self rewardnya agak berlebihan ya. Gue lagi stres gitu lah, biar gak jadi gangguan jiwa gitu ya. Kayaknya gue perlu healing. Nah, hal-hal kayak gitu yang membuat mereka dikit-dikit ternyata jadi banyak. Banyak yang terjebak. Aku juga bingung, Mbak. Ini aku buat apa ya pinjam ini? Ada yang dia sampai nggak tahu dia pinjam uang buat apa. Jadi nggak ada bentuk yang wujud. Handphone juga masih sama. Gue juga nggak perlu kredit iPhone. Iya, ngeri banget ya. Tapi kok kartu kredit gue tagihan 12 juta ya? Ya, berarti kan tadi ya, ketika kita bicaranya di luar yang ideal ya, pendapatannya sudah terjebak sama pinjaman daring, misalnya salah satunya di milenial tadi, Gen Z tadi ya. Pertama ya harus sembuh dulu nih. Berarti dia harus tahu dulu tujuannya. Ya,
tadi kata Pak Gusno, tahu dulu tujuannya, kemudian perbaiki sampai positif dulu. Ini mungkin yang waktunya bisa beda-beda kali ya. Dia harus perbaiki dan banyak yang harus dikorbankan di situ berarti. Bisa jadi uang merahnya bisa naik tuh ya anggarannya. Well, ketika treatment utang, pasti uang biru kita hilangkan dulu. Iya, kuncinya tadi di situ. Bayar utang dulu itu secepat mungkin. Dan tidak menambah utang baru. Jadi selama pendapatan kita belum positif, maka perbesarlah dana uang merah sehingga hutang kita sudah bisa tertutupi. Dan kalau secara hitungan nggak cukup juga, karena kebetulan ada satu case, ada satu klien gaji UMR dikit, utangnya 240 juta. Lumayan. Gaji UMR utang 240 juta. Kan saya bilang ini mau sampai di puluhan tahun kerja pun belum tentu cukup. Satunya cara adalah aset. Ya. Kalau aset yang digadaikan ini tadi entah rumah atau kendaraan yang ini dijual, cukup nggak? Kalau nggak cukup, berarti satunya cara adalah gimana cara kita memperbesar income. Kan sekarang banyak side hustle dong. Iya, betul. Orang masih bisa. Bukan banyak lagi, kayaknya agak wajib side hustle di zaman sekarang ya. Makanya kami di agency juga ngerekrut banyak untuk insurance agent kan. Untuk side hustle juga. Karena sebenarnya insurance agent itu perlu menguasain ilmu financial planning pada dasarnya. Insurance syariah sendiri kan produknya kan. Tapi untuk bisa deliver satu produk ini kan dia harus tahu kenapa dia perlu ini. Jadi kan nggak mau dia belajar financial planning kan. Betul. Jadi nggak semudah itu orang wah ini jadi agent insurance gitu bergabung di BFF gitu ya. Tidak semudah itu. Tapi memang di situ paling tidak kita pertama adalah belajar soal financial planner-nya. Karena kita nggak mungkin menyarankan orang beli asuransi kalau pendapatannya masih minus gitu ya. Kita harus bisa mengarahkan pendapatannya sampai positif dulu, harus kas positif sehingga bisa menganggarkan dana darurat tadi yang nilainya juga luar biasa gitu. Jadi mulai ke gambar nih teman-teman garisnya bahwa ketika kita mau siap finansial seperti tadi di awal, kita jadi orang yang siap atau orang yang tidak siap sehingga nanti terdampak paling awal ketika ada krisis global, ya pilihannya kita harus bisa siap. Nah, untuk bisa siap ya kita harus menguasai financial planner tersebut. Nah, di dalamnya tentu ada part of kita perlu asuransi untuk proteksi gitu ya. Nah, boleh cerita sedikit mungkin saran terakhir atau ini terakhir di podcast ini ya maksudnya soal BFF tuh bagaimana dan apa konsultasinya seperti apa yang mau disampaikan Pak Gusno atau Bu Vera? Ya, kalau dari saya sendiri ya, saya kan seorang financial planner yang banyak menghandle klien-klien gitu ya, dan saya senang banget bisa bantu orang untuk membuat arus kasnya positif dulu. Atau mungkin kalau arus kasnya udah positif, minimal dia punya tujuan keuangan. Ya tadi ya kan, karena saat pertama dia harus punya tujuan keuangan, benar. Nah, karena kalau dengan tujuan keuangan, dia pasti akan menjalankan berkah money dan dengan satu motivasi kan. Iya betul. Yang nggak ada tujuan kan bingung juga. Nah, gimana caranya? Mungkin banyak yang bingung. Aku gimana sih Kak mulai dengan apa? Gitu. Karena di sekolah kita tidak pernah diajarkan bagaimana mengelola uang. Kita cuma diajarkan bagaimana mendapatkan uang. Tapi kunci utama mengelola uang nggak banyak orang diajarkan cara tersebut. Betul. Itu sebabnya mungkin dia butuh pendampingan. So kalau ada yang mungkin mau tanya-tanya, konsultasi aku mungkin bisa follow IG aku Vera Kristiana dan klik aja link di bawahnya itu ada link di bio. Siapin nanti linknya ya. Nah dari situ juga banyak yang mungkin Kak income tadi kan ya, income kan segitu-gitu aja, daya beli makin turun. Benar. Satu-satunya cara adalah nambah income, nggak ada cara lain. Ya kita harus nambah income ya. Kebetulan kami di BFF juga memberikan peluang untuk menambah income. Ini bagus untuk cerita sedikit. Ya, jadi sebenarnya industri asuransi ini kan masih butuh banyak banget stakeholder, terutama di pemasarnya ya. Dan itu kayaknya kalau misalkan contoh gini deh. Di perusahaan yang kami represent itu berapa tahun ya, dari 95 sampai 30 tahun ya. 30 tahun itu nasabahnya itu cuma 3 juta. 30 tahun ya. Berarti kalau misalkan contoh ya 280 juta penduduk Indonesia, hanya 10% aja yang kita anggap mampu berasuransi. Mampu bayar ya.
Berarti kan cuma 28 juta. Iya. 28 juta. Ini angka 28 juta ini kalau 3 jutanya aja baru habis dalam 30 tahun, berarti perlu siklus berapa kali 30 tahun kan? Untuk seluruhnya bisa. Untuk 28 juta ini habis. Iya. Itu pun baru 10% dari seluruh penduduk Indonesia. Iya. Artinya peluangnya kan ada di situ. Oke. Karena pemasar atau yang menyampaikan idea tentang berasuransi ini masih sedikit banget. Jadi peluang bisnis di situ, Mas. Oke, jadi sarannya adalah ketika kita mau bertahan, income kita segitu-gitu aja, kita perlu set hustle. Salah satu set hustle yang disarankan gitu ya, bahwa potensi pasar asuransi ya, kenapa salah satunya Sentana Academy dibuat ini juga seperti itu sih, Pak. Ya. Karena memang kita ketahui tingkat literasinya masyarakat Indonesia itu sudah lumayan lah 30-45%, tapi penetrasi pasar asuransi kita cuma 3% memang, Pak. Memang sangat mewakili, cuma 3 juta misalnya nasabahnya, memang cuma segitu gitu kemampuannya. Sedangkan semakin kita bisa mengedukasi, semakin kita bisa meningkatkan orang-orang itu menjadi positif secara pendapatan ya. Tadi nggak minus gitu, sehingga daya belinya pun harapannya juga semakin tinggi. Satu mungkin cerita penutup Mas Fahri, kenapa sih asuransi ini penting? Asuransi ini kan kayak ban serep, namanya ban serep itu kan kalau belum kejadian kita suka nggak pikirin kan? Iya, ntar aja buat apa sih gitu ya. Saya juga parasut juga begitu. Kalau kita butuh tapi kita lagi nggak punya, sudahlah udah terlalu terlambat gitu. Cukup berdoa pada di atas gitu. Berdoa misalnya. Nah ini kejadian banget kemarin. Saya sempat kerja di satu anak perusahaan BUMN yang semua orang kenal ini benefit health-nya bagus. Oke. Orang mengenalnya begitu. Bahkan karyawan di dalamnya pun health company ya, company. Bahkan karyawannya pun merasa bahwa benefit health insurance dari company bagus. Sampai satu saat ada karyawan yang benar-benar sakit, ya kemarin dia ada sumbatan di jantungnya. Itu awalnya cuma dikira ada sumbatan 90%, ya, udah cukup tebal. Tapi pas diteropong ternyata sumbatannya ada 8. Wow, 8 titik. 8 titik. Akhirnya nggak bisa dipasang ring, harus di bypass. Nah, singkat cerita, plafon dari kantornya itu ternyata cuma 150 juta. Yang dirasa tadinya oke banget nih 150 juta, ternyata nggak cukup. Nggak cukup. Akhirnya dia minta top up, dan ini dia baru menyadari detik itu, kantor gua kok ternyata nggak cover semua ya, gitu kan. Padahal perusahaan gede itu ya. Akhirnya kesimpulannya ini aja sebenarnya cuma butuh tambahan biayanya 370 juta yang bypass 3 jalur ya. 3 jalur dengan minimum invasif ya. Iya, minimum invasif. Nah, artinya sebenarnya ketika dia punya asuransi nggak usah gede-gede deh, buat nutupin selisihnya aja 150 ke 370 itu kan cuma 200 juta. Iya. Itu secara kontribusi premi itu dikit banget sebenarnya. Dibanding harus langsung brek 200 juta. Dibanding dia harus brek gitu kan. Langsung. Nah, itulah masuk ke kondisi yang darurat besar tadi. Jadi memang kita perlu, terutama di asuransi syariah ya, Mas Fahri, point of view masyarakat itu perlu diubah, digeser menjadi kita tuh bayar kontribusi bukan buat kita yang sakit, tapi sebenarnya buat kayak kita naruh di satu gentong besar gitu kan. Betul. Ya silakan yang mau pakai. Ya kalau ternyata kita yang ditakdirkan pakai, ya kita boleh pakai juga. Betul. Tapi secara mindset ketika kita bayar itu, kita bukan niat ini bayar kalau gua nanti sakit. Tapi serahin aja itu buat orang, silakan. Balik lagi ke niatnya nih, ke tujuannya awal. Karena memang prinsip asuransi syariah kan tahun, tolong menolongnya itu belum tentu kita yang gunakan, tapi sudah pasti bisa digunakan orang lain. Gitu. Harapannya kita. Betul. Berarti BFF ini syariah ya? Syariah. Oh syariah ya. Jadi konsepnya udah tahun, ya syariah ada, karena syariah ya konsepnya pasti tahun gitu ya. Dan menurut teman-teman nggak perlu khawatir, nanti bisa dikontak di bawah sini kalau ada konsultasi gitu ya. Oke, ada statement terakhir atau terakhir 1-2 kata buat para penonton? Para penonton ya. Sebenarnya gaji berapapun itu cukup. Gaji berapapun cukup, Mas. Buat kebutuhan hidup. Oke. Tapi gaji berapapun nggak akan cukup untuk memenuhi keinginan hidup. Oke, jadi gaji berapapun itu cukup untuk kebutuhan hidup, gaji berapapun tidak akan cukup untuk keinginan hidup. Iya. Oke, itu dia teman-teman. Follow terus di Sentana Academy Podcast. Ikuti kita di episode-episode berikutnya. Jangan lupa follow dan like and subscribe Sentana Academy Podcast.
Terima kasih, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.